untuk mau bikin doa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak makan mau ngecek kehadiran siswa ini kita ya. Ya. Kehadiran siswa ada berapa? Manusia mau ngecek yang hadir pada hari ini? 12 orang. Keterangannya? Oke, yang missing yang tertunda ya. Oke, yang sakit, kemudian yang apa? Satu orang? Satu orang. Siapa? Raisa dan ya. Oke, baiklah. Mungkin dengan banyaknya yang tidak masuk hari ini tidak mengurangi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya hari ini dengan banyaknya teman-teman yang sakit kita diberi oleh Allah SWT nikmat yaitu nikmat sehat. Baiklah, setelah kita mulai kita menutup ke materi kita. Marsha. Kelihatan ya? Oke. Yang akan kita
Nah, keluarga raja. Ya, keluarga raja ini dia mau sakit, berkesehat. Apa itu? Perjalanan jauh, gitu kan? Kampung halamannya raja ini ada di Timur Leste, misalnya. Ya udah. Jadi dari Bangka ke Timur Leste itu memerlukan perjalanan yang jauh. Makanya Allah memberikan keringanan supaya apa? Supaya keluarga raja dan keluarganya itu tidak meninggalkan ibadah. Jadi apa? Kita contoh ibadah sholat. Misal raja dia berangkat dari Bangka ini misalnya. Pesawatnya jam 11 siang. Apakah jam 11 siang itu sudah masuk waktu sholat subuh? Belum. Akan tetapi diprediksi ketika keluarga raja datang ke Timur Leste, mereka datangnya jam 4.30 sore. Itu waktu sholat apa? Sholat asar. Umurnya lewat karena dalam perjalanan. Nah, bukannya apakah raja dan keluarganya itu dalam kata wisata jadi bebas dari sholat subuh? Iya, tidak. Tetap harus sholat. Nah, makanya dalam sholat itu Allah memberikan keringanan, memberikan sedang. Apa saja? Sholatnya diganti, yaitu namanya sholat apa? Sholat jamaah. Pernah ada yang ikut sholat jamaah? Iya, namanya sih. Ya, apa ini maksudnya sholat jamaah? Artinya? Sholat jamaah itu apa? Iya, perhatikan sholat yang tinggal atau sholat jamaah itu sholat ya, sholat yang menggabungkan semua sholat dalam satu waktu. Itu sholat jamaah. Contoh, sholat subuh dengan asar. Kalau maghrib dengan kalau tadi sini itulah keringanannya. Supaya pada ini, mengapa harus ada usaha dalam ibadah? Supaya kita ini seorang muslim tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Baiklah, tadi sudah paham ya yang saya katakan tadi. Sudah. Ada silakan sekalian dari materi ada semua bukunya? Ada. Tadi baca sekilas. Berbagai buku yang berkaitan dengan dosa dalam sholat, dosa dalam puasa, zakat dan haji. Oke, silakan dibaca. Silakan. Kalian sudah baca semua? Ya, ya, yuk. Saya kasih waktu 5 menit saja, jangan lama-lama. Contoh yang lagi familiar sekarang, misalnya ini
Kemudian, kalau dulu pertama asal mereka entah kalau saya mana kalau karena asal takdir berubah diperoleh sifat-sifat maka yang itu namanya jamak pada ini benar kata-kata. Yang kedua ada kondisi ini saya secara dulu bersama mengulangi tidak dihari atau untuk memahami. Semuanya sudah dapat RKTP masing-masing dan materi usaha masing-masing, ya. Coba silakan kalian kerjakan LTD-nya sesuai yang ada di tempatnya. Dan jadi mana tulis masih kertas di mana? Kalau ada itu tanya ya. Silakan. Waktu
kalian cari contoh ya rules-nya. Kalian apa? Tentang sholat ya. Kalian silakan cari contoh rules-nya dalam ibadah sholat ya. Boleh di buku, boleh juga di handphone kalian ya. Silakan. Baiklah anak, tadi sudah kalian pelajari diskusi bersama, belajar materi, rusia, baik itu rusia dalam sholat, puasa, zakat dan haji. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, yang jelas apa itu rusia itu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan supaya kita Muslim selalu mengerjakan ibadah. Ya, makanya tadi di kelompok 1 dijelaskan ada 2 macam ya. Rusia di awal itu rusia yang semula. Kita boleh keringanan misalnya melakukan sesuatu yang sedang ketetapannya awal. Ya, misal sholat tadi atau beda lagi misalnya zakat. Ya, zakat itu contoh zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan zakat yang wajib dikeluarkan setiap yang bernyawa. Tetapi gimana kalau misalnya tidak mampu? Ya, apakah dia harus mencuri? Ya tidak. Ya, boleh zakatnya bagaimana? Keringanannya boleh dia dibayar oleh ahli warisnya atau keluarganya yang mampu, yang bisa membayar zakat fitrah bagi yang tidak mampu. Misal taninya, ya, keluarga tania, misalnya keluarganya ayah tania ada yang kurang mampu. Karena keluarga bapaknya tania itu mempunyai rezeki lebih, maka bapaknya ya Raisa boleh membayar zakat fitrah dari keluarga adiknya, bapaknya, banyak, apa enggak? Yang mesti dari kita sendiri. Itu harus jatuh. Paham kan? Oke, baiklah. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran, ya, refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anak?
Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi refleksi saya tentang saya dapat memahami apa arti dosa pada sholat hari puasa dan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut refleksi dari Rameza. Yuk, sama kita Rameza ya. Oke. Refleksi materi dan refleksi pembelajarannya ya. Senang atau tidak senang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan di pembelajaran kali ini. Saya bisa memahami arti dari zakat. Tenang, bahagialah dan semangat. Oke, tepuk tangan. Baiklah, itulah tadi refleksi dari teman-teman kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.